Malam di Tanjung Duren, Jakarta Barat, turun perlahan seperti tirai basah. Hujan yang sejak sore mengguyur jalan membuat udara lembab dan berat. Lampu-lampu toko yang mulai padam memantulkan bayangan di genangan air. Di antara suara motor yang melintas dan percikan hujan di atap seng, hanya satu tempat yang masih terang. Rumah makan Selera Bahari, milik seorang pria bernama Bagas Suryanto. Bagi warga sekitar, Selera Bahari bukan sekadar tempat makan. Selama bertahun-tahun, warung itu menjadi tempat orang menepi dari lelahnya kota. Daging panggangnya terkenal gurih, harganya murah, dan porsinya besar. Tak sedikit pelanggan yang bilang bahwa masakan Bagas punya rasa yang menenangkan, seperti buatan tangan seorang ibu. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Bu Nani, pemilik warung kopi di seberang jalan, menatap dari balik jendela kayu. Hujan membuat pandangannya buram, tapi hidungnya tajam. Ada aroma yang menusuk bau anyir, seperti daging busuk yang bercampur logam. Ia mengernyit. Sudah 3 malam terakhir bau itu muncul di waktu yang sama, sekitar pukul 11 malam. Awalnya ia mengira itu limbah dapur, tapi makin hari makin kuat, dan setiap kali bau itu datang, suara mesin pendingin dari dapur Selera Bahari terdengar berdengung keras, seolah sedang menahan rahasia. Bu Nani mengenal Bagas sejak lama. Dulu, sebelum warungnya sukses, Bagas sering duduk di bangkunya yang reyot, meminum kopi hitam tanpa gula, sambil bercerita tentang anak perempuannya yang sakit. Gadis kecil itu, Ayu namanya, meninggal 5 tahun lalu karena penyakit yang tak mampu mereka obati. Setelah kepergian Ayu, Bagas berubah. Ia jarang tersenyum, lebih sering menatap kosong ke arah jalan. Namun ketika ia membuka rumah makan ini, orang-orang senang karena Bagas seperti menemukan semangat hidupnya kembali. Tak ada yang menyangka bahwa di balik aroma sedap masakannya, mungkin tersimpan luka yang tak pernah sembuh. Malam itu hujan makin deras. Dari arah dapur, 2 bayangan bergerak cepat. Tegar dan Ilham, 2 pegawai muda yang bekerja di sana, tampak membawa karung hitam besar menuju belakang rumah makan. Bu Nani memicingkan mata. Jam segini kok masih buang sampah? Gumamnya pelan. Suara langkah mereka tenggelam dalam derasnya hujan. Tapi tak lama, bau amis itu kembali, lebih tajam dari sebelumnya. Bu Nani menutup hidungnya dengan kain. Matanya berkaca-kaca. Ada perasaan tak enak di dadanya, semacam firasat yang sulit dijelaskan. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan, suara anjing liar menggonggong keras. Lalu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Hanya suara hujan yang terus jatuh. Bu Nani berdiri, menatap ke arah rumah makan itu. Lampu dapur masih menyala. Bayangan seorang pria terlihat samar di balik tirai jendela, gerakannya lambat, seperti sedang menatap sesuatu di dalam freezer besar. Ia mengenal tubuh itu. Bagas. Entah kenapa, malam itu Bagas tampak lain. Dari balik kaca yang berembun, Bu Nani melihat wajahnya pucat dan kaku. Matanya menatap kosong ke arah mesin pendingin yang terus berdengung. Sejenak ia tampak berdoa, lalu membuka buku catatan lusuh di atas meja. Tangannya bergetar ketika menulis sesuatu. Hanya 1 kalimat pendek, tapi Bu Nani sempat membacanya dari kejauhan melalui pantulan lampu. Rasa sejati lahir dari kehilangan. Di luar, hujan terus menabuh genteng. Di dalam, freezer besar itu mengeluarkan suara yang berat, seperti napas seseorang yang menahan rahasia terlalu lama. Keesokan paginya, aroma aneh itu masih tertinggal di udara. Warga mulai membicarakannya. Ada yang bilang mungkin ada tikus mati di selokan. Ada pula yang berbisik bahwa freezer Bagas menyimpan sesuatu yang tak seharusnya. Tapi Bagas tetap membuka warungnya seperti biasa. Ia menyapa pelanggan dengan senyum tenang, seperti tak terjadi apa-apa. Daging panggangnya tetap gurih, sambalnya tetap pedas, dan para pelanggan tetap datang, menepikan rasa curiga demi rasa lapar. Namun di balik tawa dan aroma sedap itu, ketakutan pelan-pelan tumbuh. Bu Nani tak bisa tidur malam itu. Ia teringat mata Bagas di balik kaca, kalimat di buku lusuhnya, dan bau yang kini seolah menempel di pikirannya. Di luar sana, Jakarta masih sibuk, tapi di satu sudut kecil kota, ada rasa yang perlahan berubah menjadi rahasia paling gelap yang pernah tercium manusia. 2 hari setelah malam penuh hujan itu, udara Jakarta Barat masih basah. Matahari jarang muncul, seolah enggan menatap kota yang tak pernah tidur. Di kantor Polsek Palmerah,
Seorang anggota polisi muda membawa selembar laporan yang ditulis dengan tangan gemetar. Di atasnya tertulis, "Bau aneh dari dapur rumah makan selera Bahari. Tercium setiap malam, bau seperti daging membusuk." Nama pelapor, Nani Sutarsih, umur 63 tahun. Kompol Siti Rahma, perwira penyidik yang baru pindah dari unit reskrim Polda, menatap lembar itu lama. Ia sudah terbiasa menerima laporan ganjil dari pencurian ayam sampai keributan antar tetangga, tapi kali ini ada sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Mungkin karena tulisan Bu Nani di akhir laporan, "Saya takut ini bukan hanya soal makanan, Bu Polisi. Ini soal hati manusia." Siti meletakkan berkas itu di meja, lalu memandang jendela yang basah oleh sisa hujan. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menyentuhnya hati manusia. Kalimat sederhana, tapi berat, terutama bagi seseorang yang pernah kehilangan suami karena kasus pembunuhan yang tak terselesaikan. Sejak hari itu, Siti belajar satu hal. Kadang kejahatan lahir bukan dari niat jahat, melainkan dari luka yang tidak sembuh. "Pak Wito," panggilnya pada seorang anggota tua di ruang sebelah. "Ayo kita cek rumah makan ini malam nanti, tapi diam-diam. Jangan pakai seragam." Wito mengangguk. Wajahnya tenang seperti orang yang sudah terlalu sering berurusan dengan misteri kota. Menjelang malam, langit kembali kelabu. Di sekitar selera Bahari, lampu jalan berkelip samar. Dari kejauhan, suara azan Isya bergema pelan. Siti duduk di dalam mobil tak bertanda, memegang teropong kecil. Ia memperhatikan Bagas yang tampak sedang menutup warungnya. Pria itu berjalan lambat, menarik gembok dengan hati-hati, lalu memeriksa sesuatu di belakang dapur. Tegar dan Ilham masih di sana, memindahkan kantong plastik besar ke arah halaman belakang. "Lihat itu," bisik Wito sambil menunjuk. "Karung hitam lagi." Siti hanya mengangguk. Matanya tak lepas dari gerak Bagas. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu, kosong tapi juga dalam. Seperti seseorang yang sedang menatap lubang tanpa dasar. Sekitar pukul 11 malam, Bagas masuk kembali ke dapur. Lampu menyala terang, tapi tirai jendela tertutup rapat. Suara mesin pendingin berdengung berat. Dari alat perekam jarak jauh yang dibawa Siti, terdengar samar bunyi seperti logam yang bergesekan, lalu suara langkah terburu-buru. Wito menatapnya heran. "Apa kita masuk sekarang?" Siti menggeleng pelan. "Belum. Aku ingin tahu seberapa jauh rahasia ini disembunyikan." Malam makin larut. Bau anyir mulai menyusup keluar dari ventilasi belakang. Meski jendela mobil tertutup, Siti bisa menciumnya. Bau yang sama seperti yang ditulis Bu Nani, kuat, menusuk, dan entah kenapa membuat perutnya bergejolak. Ia menutup hidung, tapi rasa mual itu tetap datang. "Ini bukan bau daging biasa," katanya lirih. Wito hanya menggumam, "Ya Tuhan." Dari kejauhan, terlihat Bagas keluar lagi membawa ember logam kecil. Ia menunduk, menumpahkan sesuatu ke got belakang, lalu menatap sekeliling. Dalam cahaya lampu jalan yang redup, wajahnya tampak lelah, tapi di matanya ada ketenangan aneh, seperti seseorang yang percaya sedang melakukan hal benar. Siti menyandarkan punggung, merasakan hatinya berdebar. "Aku pernah lihat tatapan seperti itu," ujarnya pelan. "Di mana?" tanya Wito. "Di Sermin, waktu suamiku mati." Sunyi sejenak. Hujan mulai turun lagi. Rintiknya lembut tapi menusuk. Siti menatap jam tangannya, pukul 11:45. Ia tahu malam ini belum waktunya bertindak, tapi instingnya berkata bahwa sesuatu akan terjadi dalam waktu dekat. Ia menatap kembali rumah makan itu. Lampu dapur masih menyala, tapi bayangan Bagas sudah tak terlihat. Yang terdengar hanya suara mesin pendingin, berdengung, berdengung, dan berhenti mendadak. Keesokan paginya, Bu Nani datang ke polsek dengan wajah pucat. Tangannya gemetar memegang secangkir kopi yang diberikan petugas. "Bu, tadi pagi saya lihat anjing di belakang warung itu mati. Bau itu makin tajam," katanya, dengan suara nyaris berbisik. Siti menatapnya dalam-dalam. "Apakah Bu yakin itu dari dapur selera Bahari?" Bu Nani mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Saya kenal aroma dapur, Bu Polisi. Tapi ini bukan aroma masakan, ini bau dosa." Siti terdiam. Kata-kata itu kembali menancap dalam pikirannya. "Bau dosa." Kata sederhana, tapi seperti doa terbalik. Ia menutup map laporan dan berdiri. "Bu Nani, terima kasih. Mulai malam ini kami akan awasi tempat itu."
Tapi mohon jangan bilang siapa-siapa dulu ya. Bu Nani mengangguk, lalu menunduk dalam-dalam. Saya hanya ingin tahu, apakah orang sebaik Bagas bisa tersesat sejauh itu? Siti tak menjawab. Ia tahu, manusia yang kehilangan cinta bisa menjadi apa saja, malaikat yang jatuh atau iblis yang menyesal. Dan mungkin, malam ini, kebenaran yang berbau amis itu akan mulai terbuka. Malam ketiga hujan turun tanpa jeda. Langit Jakarta menggulung pekat seperti kain hitam yang menutupi bintang. Di halaman belakang Selera Bahari, air menggenang hingga mata kaki, memantulkan bayangan lampu dapur yang masih menyala. Dari jauh, sebuah mobil tanpa tanda berhenti perlahan. Di dalamnya, Kompol Siti Rahma dan dua anggota lain bersiap dalam diam. Wito, pastikan jalur belakang aman, ucap Siti dengan nada rendah. Ia menatap jam tangannya pukul 22:45, sama seperti laporan Bu Nani. Waktu itu selalu menjadi jam aktivitas Bagas dan dua pegawainya. Malam-malam sebelumnya mereka hanya mengintai. Tapi kali ini, Siti sudah membawa surat perintah. Di bawah rintik hujan, tim kecil itu mendekat. Dari ventilasi dapur, bau amis menyengat menyeruak, membuat dada terasa berat. Siti memberi isyarat dengan tangan. Dua anggota berseragam menunggu di sisi kanan pintu dapur, sementara ia sendiri memegang gagang pistol di sisi kiri. 1, 2, 3, pintu didobrak. Cahaya neon langsung menyilaukan mata. Dapur itu tampak bersih, rapi, bahkan wangi rempah. Tapi hawa dingin menampar wajah mereka seperti es. Bagas Suryanto, polisi, teriak Wito. Tak ada jawaban, hanya dengungan mesin pendingin yang semakin keras. Siti melangkah hati-hati ke tengah ruangan. Sepatu botnya berdecit di lantai basah. Dinding putih memantulkan bayangannya yang tegang. Di sudut ruangan berdiri sebuah freezer besar, berwarna perak, tertutup gembok besi tua. Siti mendekat, tangannya bergetar sedikit. Ia tahu disinilah semua laporan bermuara. Buka ini. Perintahnya pelan. Seorang anggota mengambil linggis, lalu menghantam kunci itu. 1 kali, 2 kali. Gembok patah dengan suara nyaring. Saat pintu freezer dibuka, hawa dingin menyembur keluar, menyelimuti seluruh ruangan. Bau logam dan amis bercampur menjadi satu. Beberapa detik pertama, semua orang diam. Lalu terdengar desahan panjang dari salah satu anggota. Di dalam freezer itu, di antara potongan daging beku, terdapat tulang-tulang panjang berwarna keabu-abuan. Bentuknya tidak asing paha, lengan, bahkan ada ruas jari kecil yang masih menempel sisa kulit. Siti menutup mulutnya spontan, matanya melebar. Ya Allah, bisiknya lirih. Wito yang berdiri di belakangnya mundur satu langkah. Itu bukan hewan, Bu. Siti tidak menjawab. Ia menatap freezer itu lama, hingga pandangannya kabur oleh kabut dingin. Di sisi luar, hujan masih menabuh atap seperti doa yang tak henti. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. Segera hubungi Inafis, jangan sentuh apapun. Suaranya bergetar, tapi tetap tegas. Tak lama kemudian, suara sirene kecil terdengar dari kejauhan. Beberapa warga yang masih terjaga keluar dari rumah, menatap bingung ke arah warung yang kini dikerumuni petugas. Bu Nani berdiri di pinggir jalan, menatap garis polisi yang mulai dipasang di sekeliling rumah makan itu. Air hujan bercampur air matanya. Ia tak pernah membayangkan, tempat yang dulu jadi kebanggaan kampung, kini berubah menjadi tempat yang menakutkan. Siti mendekat ke arah Bu Nani. Bu, terima kasih sudah melapor. Kami menemukan sesuatu, katanya pelan. Bu Nani hanya mengangguk. Saya tahu, Bu Polisi. Saya sudah lama mencium baunya. Bukan bau daging, tapi bau kehilangan. Siti menatapnya sejenak, dan untuk pertama kalinya malam itu, mata dua perempuan itu bertemu, dua perempuan yang sama-sama kehilangan sesuatu dalam hidupnya. Yang satu kehilangan suami, yang satu kehilangan kepercayaan pada orang yang pernah ia bantu. Beberapa jam kemudian, tim forensik dari Polda Metro Jaya tiba. Mereka mengenakan pakaian pelindung putih, memotret setiap sudut dapur. Dari hasil pemeriksaan awal, tulang di dalam freezer dipastikan bukan milik hewan. Bentuk sendi dan panjangnya menyerupai struktur manusia dewasa. Barang bukti dibungkus rapi ke dalam wadah khusus. Sementara cairan merah kecoklatan di dasar freezer juga diambil untuk diuji. Siti berdiri di luar ruangan,
memandangi hujan yang belum juga berhenti. Wito menghampiri dengan wajah muram. Kita sudah kirim semua ke lab forensik. Tapi, Bu, bagaimana kalau benar itu manusia? Siti menarik napas pelan. Kalau benar, berarti ada jiwa yang hilang tanpa doa. Ia lalu memandang rumah makan yang kini sunyi. Di dalamnya, hanya tersisa suara tetesan air dari pipa bocor dan lampu yang berkelap-kelip. Siti tahu, penyelidikan baru saja dimulai. Tapi di dalam hatinya, ada rasa lain yang sulit dijelaskan, campuran antara marah, iba, dan duka. Ia memejamkan mata sebentar, teringat wajah Bagas yang tenang setiap kali tersenyum menyapa pelanggan. Ia pernah melihat orang seperti itu. Orang yang menyembunyikan neraka di balik senyum sederhana. Malam itu, sebelum meninggalkan lokasi, Siti menulis laporan singkat di buku catatannya. Bau kehilangan, suara mesin, dan dingin yang tidak wajar. Semua bermula dari rasa-rasa yang salah arah. Ia menutup buku itu perlahan, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Kadang, yang paling berbahaya bukan orang jahat, tapi orang baik yang kehilangan alasan untuk mencintai. Hujan akhirnya berhenti menjelang subuh. Tapi aroma amis itu tetap tinggal, menempel di udara, di dinding, dan mungkin juga di hati semua orang yang menyaksikannya malam itu. Pagi itu, Jakarta masih dibungkus mendung. Udara lembab, langit abu-abu, dan aroma hujan semalam masih menggantung di udara. Di ruang forensik Polda Metro Jaya, deru mesin pendingin berpadu dengan suara lembut dokter forensik yang sedang memeriksa hasil laboratorium. Di luar ruangan kaca, Kompol Siti Rahma berdiri dengan wajah tegang, memegang map kecil berisi foto-foto dari freezer selera bahari. Pintu laboratorium terbuka. Dokter forensik, Dr. Yulianto, keluar dengan wajah serius. Bu Siti, hasil identifikasi DNA sudah keluar. Ujarnya pelan. Siti mengangguk. Dan, potongan tulang itu, milik seorang pria bernama Rahman Aditya, 37 tahun. Ia dilaporkan hilang oleh keluarganya 2 bulan lalu di Bekasi. Ruangan terasa hening. Siti menatap foto tulang yang ada di tangannya, lalu menutupnya perlahan. Rahman Aditya, katanya lirih, seolah mencoba mengingat nama itu. Ia membuka berkas laporan orang hilang. Tertulis, pekerjaan, pemasok daging lokal. Status, menikah, 2 anak. Siti menarik napas panjang. Dunia terasa berhenti sesaat, bukan karena ngeri, tapi karena duka yang menular. Setiap kali ia melihat nama korban, selalu ada cerita di baliknya, selalu ada kehidupan yang dipotong sebelum waktunya. Bagaimana kita bisa memastikan hubungannya dengan Bagas Suryanto? Tanya Wito yang berdiri di sampingnya. Dr. Yulianto membuka catatan tambahan. Kami menemukan sisa jaringan otot manusia, tercampur dengan lapisan daging sapi beku lain. Artinya, ada kemungkinan korban dipotong dan dicampur dengan bahan makanan. Siti memejamkan mata. Ya Tuhan. Beberapa menit kemudian, Siti duduk di ruang rapat, memandangi foto Bagas yang kini terpampang di papan putih. Seorang pria berwajah tenang, mata teduh, tidak ada tanda-tanda kebrutalan. Di bawahnya, foto Rahman Aditya, pria dengan senyum hangat di depan 2 anak kecil. 2 sosok yang tampak berlawanan, tapi kini terhubung oleh satu hal yang tak terbayangkan. Freezer baja dingin. Wito memecah keheningan. Saya baru tahu, Bu. Mereka ternyata pernah bekerja di tempat yang sama dulu. Di rumah potong hewan Tangerang, Bagas dipecat karena kasus kehilangan daging. Rahman sempat membelanya. Siti mengangkat wajah. Mereka teman? Ya, bahkan Rahman yang pertama kali memberi modal kecil agar Bagas bisa buka warungnya. Sunyi lagi. Siti menatap papan itu lama. Ia bisa merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kejahatan. Ada rasa sakit, ada utang yang berubah jadi luka. Siang menjelang sore, hujan tipis mulai turun, membasahi halaman Polda Metro. Di ruang interogasi, Bagas Suryanto duduk diam, tangan terikat di depan, wajahnya pucat, mata menatap kosong ke lantai. Ketika Siti masuk, ia hanya menoleh sekilas. Bapak Bagas, sapa Siti lembut. Saya ingin bicara, bukan untuk menuduh, tapi untuk mengerti. Bagas tersenyum tipis. Mengerti? Tidak ada yang benar-benar mengerti, Bu Polisi. Orang hanya mau tahu yang terlihat di permukaan. Siti menarik kursi, duduk di hadapannya. Rahman Aditya. Nama itu berarti sesuatu untuk Bapak,
Bukan. Bagas terdiam lama. Matanya bergetar sedikit, tapi suaranya tetap tenang. Rahman, dia teman lama, orang baik. Dia yang pertama percaya padaku waktu semua orang menjauh. Lalu mengapa dia berakhir di dalam freezer rumah makan Bapak? Pertanyaan itu jatuh pelan tapi tajam. Bagas menunduk, bibirnya bergerak pelan. Saya tidak membunuhnya. Lalu siapa? Ia mengangkat wajah, menatap Siti lurus-lurus. Yang mati itu bukan Rahman. Yang mati itu bagian dari diriku sendiri. Siti menatapnya lama. Dalam pengalaman panjangnya sebagai penyidik, ia tahu pernyataan semacam itu biasanya datang dari dua kemungkinan orang yang berbohong, atau orang yang sudah terlalu hancur untuk bicara jujur. Bapak tahu, hasil forensik menunjukkan tulang itu memang milik Rahman. Bagas menarik napas pelan. Saya tahu, tapi saya tidak pernah berniat begitu. Dia datang malam itu, membawa daging. Katanya, untuk tambahan stok. Tapi saya sudah tahu, daging itu bukan dari pasar biasa. Ada orang lain yang memberinya perintah. Saya hanya menerima. Saya bodoh. Siti mencondongkan tubuh. Orang lain? Siapa? Bagas menatap kosong ke dinding. Suaranya makin pelan. Chef Liman. Orang yang pernah menawarkanku kerja setelah Ayu meninggal. Dia bilang, ada rasa yang bisa membuat dunia berhenti rasa dari ketakutan manusia. Siti terdiam. Dalam pikirannya, nama itu berputar seperti gema. Chef Liman Tanuwijaya. Nama yang sering muncul di dunia kuliner, tapi juga dikenal misterius. Malamnya, Siti duduk sendirian di kantornya. Di luar, hujan masih turun. Foto Rahman dan Bagas tergeletak di mejanya. Ia menatap wajah Rahman, ayah dua anak, yang hilang tanpa sempat pulang. Lalu ia memandang foto Bagas, ayah yang kehilangan anak, lalu kehilangan akalnya. Dua pria, sama-sama korban dari kehilangan yang berbeda. Siti menulis di catatannya, kehilangan tidak membedakan pelaku dan korban. Kadang keduanya sama-sama mencari makna yang tak lagi bisa ditemukan. Ia menutup buku itu perlahan, lalu berdoa dalam hati untuk Rahman dan keluarganya. Di dalam diamnya, ia juga mendoakan Bagas bukan untuk bebas, tapi agar hatinya menemukan kedamaian yang hilang. Malam itu, sebelum ia meninggalkan kantor, Wito datang membawa laporan tambahan. Bu, kita temukan bukti transfer ke rekening atas nama Chef Liman Tanuwijaya. Jumlahnya besar. Sepertinya ini jaringan. Siti menatapnya lama. Baik, Pak Wito. Kalau begitu, perburuan kita baru dimulai. 3 hari setelah penggerebekan di Selera Bahari, Jakarta seakan kehilangan selera makan. Di koran pagi, foto Bagas Suryanto terpampang besar di halaman depan. Judulnya dingin. Pemilik rumah makan terlibat kasus daging manusia. Namun di mata Kompol Siti Rahma, kasus itu baru permulaan. Di ruang penyidikan, udara dingin dari AC bercampur aroma kertas dan kopi yang basi. Di atas meja, tumpukan berkas menunggu. Siti duduk sambil menatap layar laptop. Di sana, ada bukti transfer dari rekening Bagas menuju dua nama lain, Tirta Mahendra dan Yusuf Hartono. Keduanya tercatat sebagai pemilik cabang rumah makan, Selera Bahari 2 di Cilandak dan Selera Bahari 3 di Beji, Depok. 2 lokasi, 2 pemilik. 1 jaringan, gumamnya. Wito menatapnya dari seberang meja. Keduanya juga punya freezer besar, Bu. Pembelian alatnya tercatat di supplier yang sama. Siti mengangguk pelan. Kalau begitu, kita harus bergerak malam ini. Jangan beri waktu mereka bersih-bersih. Ia berdiri, merapikan jilbabnya, lalu menatap papan besar di dinding. Peta Jakarta, dengan 3 titik merah Tanjung Duren, Cilandak, Beji. Hatinya terasa berat. Ia tahu, semakin jauh ia melangkah, semakin dalam luka yang akan ia temukan. Tapi berhenti bukan pilihan. Di pikirannya, terngiang wajah Rahman dan 2 anaknya, juga mata kosong Bagas di ruang interogasi. Kadang, bisiknya pelan, kejahatan itu menular lewat rasa lapar. Malam turun cepat. Di Cilandak, rumah makan, Selera Bahari 2 tampak sepi. Lampunya masih menyala meski sudah lewat tengah malam. Dari luar, terlihat papan nama yang kusam tapi bersih. Tim penyidik bergerak diam-diam, dibagi 2 kelompok. Siti mengetuk pintu belakang, dan seorang pria paruh baya membukakan dengan wajah gugup. Pak Tirta Mahendra. Pria itu menelan ludah. Ya, ada apa, Bu Polisi?
Namun sebelum ia sempat menutup pintu, Wito sudah menunjukkan surat penggeledahan. Kami mendapat laporan terkait penyelidikan lanjutan dari kasus selera bahari. Wajah Tirta memucat. Saya tidak tahu apa-apa, Bu. Kami hanya jual daging biasa. Siti menatapnya tanpa ekspresi. Kalau begitu, izinkan kami memeriksa dapur. Mereka masuk. Dapur itu tampak bersih, terlalu bersih untuk ukuran rumah makan kecil. Lantai masih basah, bau kimia menyengat. 2 freezer besar berdiri di ruangan terpisah. Siti membuka yang pertama hanya potongan daging sapi dan ayam berlabel. Tapi di freezer kedua, saat esnya mulai mencair, terlihat lapisan daging beku dengan tekstur aneh. Dokter forensik yang ikut serta mendekat, memeriksa sekilas, lalu berbisik pelan, "Bu, ini bukan serat daging hewan." Siti menatap hening ke arah freezer. Wajahnya tak menunjukkan ketakutan, tapi kesedihan yang dalam. "Segel semua ini," perintahnya pelan. "Dan tolong panggil tim Inavis, kita tidak boleh gegabah." Saat petugas sibuk mendokumentasikan, Tirta tiba-tiba berlutut di lantai. Tangannya gemetar. "Saya hanya ikut, Bu. Saya takut sama Chef Liman. Dia yang kirim semua bahan itu. Dia bilang kalau menolak, saya dan keluarga bisa celaka." Siti mendekat, menatapnya dalam-dalam. "Takut tidak membuat kita bersalah," katanya lembut. "Tapi dia membuat kita ikut berdosa." Belum sempat tim menyelesaikan penggeledahan di Cilandak, kabar datang dari Depok. Tim kedua menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Siti segera berangkat, melawan hujan malam yang turun tanpa henti. Di Beji, rumah makan cabang ketiga tampak lebih kecil, tapi di belakangnya ada gudang berdinding seng. Bau busuk menyambut sejak mereka membuka pintu. Ketika petugas menyalakan senter, pemandangan yang muncul membuat beberapa anggota mundur spontan. 6 drum besar berdiri berjejer, sebagian terbuka. Di dalamnya cairan bening kekuningan dengan bau formalin pekat, dan di permukaannya mengapung potongan tubuh manusia, sebagian sudah membusuk, sebagian masih baru. Siti menutup mulut, matanya menatap tajam tapi basah oleh air mata. Ia melangkah perlahan ke salah satu drum, melihat selembar kain melayang di permukaan. Itu seragam dapur dengan nama selera bahari di saku dada. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, ini bukan lagi soal rasa. Ini tentang kehilangan nurani." Dokter forensik segera menutup semua drum dan memberi tanda segel. Wito mendekat. "Bu, sepertinya kita menemukan catatan transaksi juga. Ada kode nama di sini. Chef L." Siti mengangguk pelan. "Liman Tanuwijaya." Ia tahu nama itu akan membawanya ke tingkat kejahatan yang belum pernah dibayangkan siapapun. Menjelang subuh, ketika semua barang bukti sudah diamankan, Siti duduk di tangga belakang rumah makan itu. Hujan reda, tapi langit masih berat. Ia menatap sekeliling, sisa cairan menetes dari drum. Bau kimia menempel di udara. "Pak Wito," katanya pelan, "kalau manusia bisa tega sejauh ini demi uang atau obsesi, mungkin kita semua sedang sakit." Wito menatapnya diam-diam. "Lalu apa obatnya, Bu?" Siti tersenyum tipis, tapi matanya sayu. "Mungkin kasih, tapi itu yang paling sulit dicari di dapur dunia." Ia berdiri, memandang langit yang mulai memudar dari hitam ke abu-abu. Di kejauhan, azan subuh berkumandang, lirih tapi jelas. Seperti suara yang mengingatkan semua orang bahwa di tengah kegelapan, masih ada panggilan untuk kembali. Dan malam itu, Siti berjanji dalam hati ia akan menemukan Chef Liman, apapun risikonya. Pagi itu, sinar matahari akhirnya menembus langit Jakarta setelah berhari-hari tertutup mendung. Tapi bagi Kompol Siti Rahma, cahaya itu tidak membawa kelegaan. Di meja kantornya terhampar foto-foto dari lokasi Depok, drum berisi formalin, potongan tubuh manusia, dan catatan kecil bertulisan tangan hurufnya rapi, berirama seperti milik seseorang yang menikmati setiap guratan pena. Di atas kertas itu tertulis, "Rasa manusia tidak bisa dipalsukan. Ia lahir dari penderitaan." Siti menatap tulisan itu lama. Di kepalanya, muncul bayangan Bagas Suryanto yang masih duduk di ruang tahanan, menatap lantai seperti orang yang sudah tak tahu apa itu waktu. Ia memejamkan mata sebentar. Dalam diam, ia tahu bahwa di balik Bagas, ada seseorang yang jauh lebih berbahaya. Seseorang yang mengerti cara menyentuh sisi gelap manusia lewat satu hal sederhana, rasa. "Chef Liman Tanuwijaya," gumamnya. Nama itu kini menjadi pusat segala benang merah.
Sore hari, Siti dan tim cyber dari Polda Metro Jaya berkumpul di ruang rapat kecil. Layar besar menampilkan wajah pria berumur sekitar 50 tahun, keturunan Tionghoa Indonesia, dengan tatapan tajam dan senyum samar. Wito membaca laporan. Liman Tanuwijaya, lulusan sekolah kuliner di Singapura, pernah bekerja di restoran Hotel Bintang 5. 5 tahun lalu membuka jaringan selera bahari premium bersama Bagas. Tapi 2 tahun terakhir, dia menghilang dari publik. Siti memandang foto itu lama. Senyumnya dingin. Katanya pelan. Wito mengangguk. Dan lihat ini, Bu. Ia menekan tombol di layar, menampilkan foto lain Chef Liman berdiri di depan sebuah papan bertuliskan The Circle of Taste. Organisasi ini disebut-sebut sebagai komunitas rahasia para chef ekstrem. Mereka percaya bahwa rasa sejati hanya muncul dari emosi manusia, ketakutan, kesedihan, dan kehilangan. Siti merapatkan tangannya. Jadi ini bukan sekadar bisnis gelap. Ini ideologi. Ia memandang semua anggota di ruangan itu satu persatu. Kita tidak hanya berhadapan dengan pelaku kriminal. Kita berhadapan dengan keyakinan. Malamnya, di rumah sederhana di daerah Rawamangun, Siti duduk sendirian di ruang tamu. Di meja, ada secangkir teh hangat dan foto mendiang suaminya, Farid, mantan jurnalis investigasi yang tewas 5 tahun lalu saat meliput kasus perdagangan manusia. Siti menatap foto itu lama. Farid, aku mulai mengerti, bisiknya. Kadang kejahatan tidak butuh senjata, cukup lidah dan rasa ingin tahu. Teleponnya berdering pelan. Bu, kami dapat hasil pelacakan. Chef Liman terakhir terlihat di sebuah restoran pribadi di kawasan Kemang. Namanya The Heritage Table. Restoran itu tak punya izin resmi, tapi sering mengadakan jamuan tertutup. Siti berdiri. Kapan terakhir dia muncul? 2 minggu lalu. Dan Bu, kami temukan pembelian freezer industri baru 3 hari yang lalu. Hening sesaat. Siti menatap hujan tipis di luar jendela, lalu menjawab dengan suara rendah tapi tegas. Siapkan tim. Malam ini kita bergerak. Kemang malam itu tampak berbeda. Jalan-jalannya dipenuhi lampu dari kafe mewah dan mobil-mobil elit yang berjejer rapi. Di antara hiruk-pikuk gaya hidup kota, berdiri bangunan dengan papan kecil bertuliskan The Heritage Table. Dari luar tampak biasa, tapi di balik pintu kayu gelap itu, dunia lain sedang berdenyut. Siti dan timnya datang tanpa seragam, hanya mengenakan jaket hitam dan alat komunikasi kecil di telinga. Di balik kaca restoran, mereka melihat beberapa pria bersetelan jas masuk satu persatu, seperti tamu undangan. Bisik Wito. Siti mengangguk. Mereka tidak datang untuk makan malam biasa. Dari arah dapur belakang, aroma rempah dan daging panggang menyeruak. Tapi Siti, yang sudah terlalu sering berhadapan dengan kematian, tahu ada sesuatu yang salah dalam bau itu. Aromanya tidak seperti daging sapi. Terlalu manis, terlalu manusiawi. Ia memberi isyarat pada tim penyamaran. Kita tunggu sinyal dari dalam. Jangan gegabah. Sementara itu, dari jendela kecil dapur, terlihat bayangan seorang pria memakai celemek hitam, rambutnya beruban. Gerakannya anggun seperti maestro musik. Ia memegang pisau panjang, mengiris sesuatu dengan presisi sempurna. Chef Liman Tanuwijaya. Ia berhenti sebentar, menatap hasil potongannya, lalu menutup mata. Suara lirih keluar dari bibirnya. Kalian tidak tahu, rasa manusia adalah simfoni penderitaan, dan aku hanya dirigennya. Siti menatap adegan itu lewat kamera drone kecil yang dikendalikan dari mobil komando. Hatinya bergemuruh. Untuk pertama kalinya, ia melihat sosok nyata dari semua bayangan mimpi buruk yang ia tangani. Tapi di matanya, bukan hanya kebencian yang muncul. Ada iba-iba pada manusia yang kehilangan arah sampai sejauh itu. Menjelang tengah malam, Siti dan tim memutuskan untuk mundur sementara. Mereka belum punya bukti kuat untuk menyerbu. Namun malam itu, di dalam mobilnya, Siti menulis sesuatu di buku catatan kecilnya. Kejahatan yang lahir dari kehilangan akan selalu mencari bentuk baru. Dan manusia, bila terus lapar akan kekuasaan dan rasa, bisa memakan dirinya sendiri. Ia menatap langit Jakarta yang penuh lampu tapi kosong dari bintang. Hujan mulai turun lagi, menitik di kaca depan mobil. Siti menutup matanya sejenak, mendengar gemericik hujan yang lembut, seolah dunia sedang berdoa. Dalam hati, ia tahu langkah berikutnya akan lebih gelap. Dan mungkin,
Untuk menghentikan mereka, ia harus berani masuk ke dunia yang selama ini hanya dibisikkan, The Circle of Taste. Jakarta, malam Jumat. Langit mendung tanpa bintang. Jalanan Kemang berkilau oleh lampu mobil dan bayangan kaca restoran mewah. Di antara deretan bangunan modern itu, berdiri sebuah villa besar bergaya kolonial dengan papan kecil bertuliskan The Heritage Table. Bagi orang awam, tempat itu hanyalah ruang makan pribadi untuk kalangan atas. Tapi malam itu, bagi Kompol Siti Rahma, itu adalah gerbang menuju dunia yang lebih gelap dari sekadar kejahatan. Ia menatap jam tangannya pukul 9:45. Di telinganya terpasang alat komunikasi kecil. Suara Wito terdengar pelan dari mobil komando yang diparkir 2 blok dari lokasi. Semua tim siap, Bu. Kalau keadaan tidak terkendali, beri kami sinyal 2 kali. Siti menjawab tenang. Jangan bertindak sampai aku memberi aba-aba. Aku harus tahu dulu apa yang mereka sembunyikan. Malam itu, Siti bukan datang sebagai polisi. Ia menyamar sebagai tamu undangan dari luar kota, mengenakan kebaya hitam sederhana, rambutnya disanggul rapi. Di tangan, ia membawa undangan kecil berwarna emas bertuliskan Private Tasting Night The Circle of Taste. Saat ia melangkah masuk, ruangan itu menyambutnya dengan keheningan yang aneh. Tidak ada musik, hanya suara sendok yang beradu pelan dengan gelas kristal. Meja panjang dengan taplak putih terbentang di tengah ruangan. Di atasnya, lilin-lilin kecil berkelip, memantulkan cahaya lembut di wajah 7 tamu berpakaian elegan. Di ujung meja, berdiri seorang pria, berambut perak dengan senyum hangat Chef Liman Tanuwijaya. Selamat malam, para pencari rasa sejati, katanya dengan suara tenang. Rasa bukan sekadar soal lidah. Rasa adalah tentang jiwa yang terbuka kadang lewat penderitaan. Siti menatapnya dari kursinya, menyembunyikan kegelisahan di balik senyum sopan. Liman berjalan perlahan mengitari meja, seperti pendeta di altar. Setiap gigitan adalah doa. Tapi malam ini, ucapnya sambil menatap para tamu, doa itu tidak akan mengarah ke langit, melainkan ke dalam diri kalian. Pelayan mulai datang membawa piring pertama. Aroma rempah memenuhi ruangan, tapi ada sesuatu yang membuat napas terasa berat campuran manis dan getir, seperti logam yang dibakar. Siti menatap piring di depannya. Potongan kecil daging panggang berwarna kemerahan, disajikan di atas saus merah tua. Silakan dicicipi, kata Liman lembut. Ini hidangan pembuka kami, Essence of Humanity. Siti menggenggam garpunya erat. Tangannya bergetar halus. Ia tahu tidak bisa menolak, tapi juga tidak sanggup menyentuhnya. Chef Liman, katanya dengan suara lembut. Rasanya unik sekali. Apa bahan utamanya? Liman tersenyum. Matanya tajam seperti pisau. Rasa sejati tidak butuh nama, Nyonya. Ia hanya butuh keberanian untuk diterima. Kata-kata itu menusuk seperti jarum dingin di dada Siti. Sementara di luar villa, tim polisi yang dipimpin Wito memantau lewat kamera drone. Dari layar terlihat ruangan makan yang terang dan dapur yang remang. Bu, kami lihat 2 orang berpakaian hitam di dapur belakang. Mereka sedang menyiapkan sesuatu di atas meja logam besar. Bisik Wito lewat alat komunikasi. Siti menjawab pelan. Tunggu perintahku. Aku hampir dapat konfirmasi. Chef Liman berdiri di depan meja tamu, lalu menepuk tangannya 2 kali. Sekarang, katanya, kita akan mencicipi menu utama. Rasa yang tidak diciptakan oleh alam, melainkan oleh jiwa manusia yang menyerahkan dirinya pada ketakutan. Siti menatapnya, matanya menyipit. Di balik tirai dapur, ia bisa melihat sekilas 2 orang pria mengangkat wadah logam besar. Di dalamnya, ada sesuatu yang dibungkus kain putih bentuknya menyerupai tubuh manusia bagian dada dan lengan. Siti menahan napas, darahnya berdesir. Ia menekan alat kecil di jam tangannya sinyal pertama. Wito langsung siaga. Kita tunggu aba-aba kedua, Bu. Liman mengangkat pisau dapur panjang berkilau, di bawah cahaya lilin. Lihatlah, katanya pelan. Inilah rasa yang tidak akan kalian temukan di pasar manapun. Rasa yang membuat manusia sadar bahwa kehidupan adalah tentang kehilangan. Ia membuka bungkus kain itu perlahan. Dan pada saat itu, Siti menekan sinyal kedua. Pintu belakang villa digedor keras. Polisi, tangan di atas. Suara langkah cepat, kaca pecah, dan jeritan memenuhi udara. Para tamu berteriak panik, beberapa berlari, sebagian pingsan di tempat. Liman hanya berdiri tenang,
Matanya menatap ke arah Siti yang kini berdiri sambil menunjukkan identitasnya. Chef Liman Tanuwijaya, ucap Siti tegas. Anda ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana dan perdagangan daging manusia. Tapi pria itu tidak bergerak. Ia hanya tersenyum samar, lalu berkata pelan, Bu polisi, apakah Anda tahu bedanya antara manusia dan daging? Siti menatapnya tajam. Apa? Liman menunduk sedikit, suaranya seperti bisikan doa. Daging membusuk, tapi rasa akan hidup selamanya di lidah mereka. Ucapan itu membuat ruangan terasa dingin. Siti hampir bisa merasakan hawa beku dari freezer di belakang dapur. Namun, sebelum ia sempat menjawab, salah satu petugas berteriak dari arah dapur, Bu, kami temukan 4 orang masih hidup di ruang bawah tanah. Siti langsung berlari ke sana. Di balik pintu baja tebal, mereka menemukan 4 korban, 2 pria dan 2 wanita, lemah dan ketakutan, tangan mereka terikat. Salah satu dari mereka, seorang pemuda dengan pakaian kuliah kotor, berbisik dengan suara nyaris tak terdengar, dia, Chef Liman. Dia bilang kami akan jadi hidangan berikutnya. Siti menatap mereka dengan mata basah. Ia menahan napas, menunduk sebentar, lalu berkata pelan, tidak malam ini nak, tidak malam ini, malam itu. The Circle of Taste resmi terbongkar, tapi di hati Siti Rahma, kemenangan itu terasa hambar, karena di balik setiap freezer, setiap piring, dan setiap kata rasa sejati, ia menemukan kebenaran pahit, bahwa manusia bisa kehilangan nuraninya bukan karena kelaparan, tapi karena lupa bersyukur. 2 minggu setelah penangkapan Chef Liman Tanuwijaya, Jakarta berubah menjadi kota yang penuh rasa takut. Setiap rumah makan diperiksa, setiap freezer dicurigai, setiap aroma daging membuat orang menahan napas. Di televisi, berita tentang jaringan kuliner gelap terus diputar. Orang-orang tak lagi percaya pada rasa. Tapi di ruang penyidik Polda Metro Jaya, Kompol Siti Rahma tahu bahwa ini belum berakhir. Ia duduk di depan layar komputer besar, menatap data digital yang baru saja dibuka oleh tim forensik siber. Di dalam laptop Chef Liman, mereka menemukan folder terenkripsi berjudul Taste Circle Global. Bu, file ini sudah kami buka sebagian, ujar petugas muda bernama Dani. Suaranya pelan tapi tegang. Ternyata bukan cuma Indonesia, Bu. Ada data transaksi ke luar negeri Singapura, Hong Kong, Bangkok, bahkan Manila. Ia menampilkan tabel di layar, kolom nama restoran, tanggal, dan jumlah transfer dalam dolar. Siti menatapnya lama. Ini bukan sekadar kasus pembunuhan, katanya lirih. Ini perdagangan manusia yang disamarkan lewat industri kuliner. Wito, yang duduk di sebelahnya, menambahkan, kami juga menemukan perusahaan fiktif bernama Culiner Eksotik di Singapura. Semua transaksi Bagas dan Liman mengalir ke sana. Akun-akun itu milik seseorang dengan inisial LL. Siti menatapnya tajam. L. Siapa itu? Dani menelan ludah. Leonardo Lee, chef yang dulu sempat jadi mentor Liman waktu dia di Singapura. Hening panjang menyelimuti ruangan. Malamnya, Siti berdiri di balkon markas, memandang langit Jakarta yang kelabu. Hujan rintik turun lembut di bahunya, membawa aroma tanah basah. Di bawah sana, lampu-lampu kota berkedip, seperti bintang yang kehilangan arah. Ia membuka buku catatannya, menulis pelan. Semakin tinggi rasa ingin tahu manusia, semakin dalam jurang yang ia gali sendiri. Ia teringat kembali wajah Bagas, pria sederhana, yang kehilangan anak dan menemukan kesesatan di dapur. Lalu Chef Liman yang kehilangan iman dan menemukan keindahan dalam dosa. Dan kini, nama baru muncul. Leonardo Lee, sang dalang yang bersembunyi di balik meja makan mewah di luar negeri. Siti tahu, perjalanan ini belum selesai. Ia belum bisa beristirahat. Keesokan paginya, rapat darurat digelar di ruang koordinasi gabungan antara Polda Metro Jaya dan Interpol Indonesia. Di layar besar terpampang peta Asia Tenggara, dengan garis-garis merah yang menghubungkan Jakarta, Singapura, dan Bangkok. Seorang perwira senior dari Interpol, Kolonel Yuda, membuka rapat dengan suara berat. Kami sudah menerima laporan lengkap dari Bu Siti. Dari hasil investigasi, jaringan ini sudah beroperasi selama hampir 1 dekade. Mereka menyebut diri sebagai The Circle of Taste. Ia berhenti sejenak, menatap semua orang.
Mereka merekrut chef profesional dari berbagai negara, menjual daging manusia sebagai produk premium ke restoran rahasia di Asia. Ruangan hening. Hanya suara kipas pendingin yang terdengar. Siti menggenggam pena di tangannya erat-erat. Kolonel Yuda menatapnya. Bu Siti, Anda orang pertama yang berhasil menembus lingkaran ini. Sekarang kami butuh bantuan Anda untuk menangkap otak utamanya. Leonardo Lie. Siti mengangguk pelan. Saya siap, Pak. Tapi kita harus hati-hati. Mereka bukan hanya menjual daging, mereka menjual ide. Sore itu, di rumahnya yang sunyi, Siti menatap dinding penuh foto. Foto anak kecil, foto almarhum suami, dan foto-foto kasus yang sudah ia selesaikan. Ia tahu hidupnya, kini hanya diukur lewat berkas-berkas dan waktu lembur. Tapi malam ini berbeda. Kali ini ia merasa takut, bukan untuk dirinya, melainkan untuk dunia yang mungkin kehilangan batas. Teleponnya berdering. Wito di seberang. Bu, kami baru dapat kabar dari Singapura. Leonardo Lee sedang mempersiapkan acara makan malam eksklusif minggu depan. Katanya, tamunya hanya 7 orang terpilih. Ziti Membeku. Nama acaranya. Wito menjawab pelan. The Main Menu Private Experience. Siti menatap kosong ke dinding. Ia tahu istilah itu. Ia pernah mendengarnya dari mulut Chef Liman sebelum pria itu dibawa ke sel isolasi. Menu utama sudah disajikan. Katanya waktu itu dengan senyum menyeramkan. Apakah itu yang dimaksud? Beberapa jam kemudian, Siti duduk di kantor kecilnya. Hujan kembali turun di luar. Ia menyalakan rekorder dan berbicara sendiri kebiasaan yang selalu ia lakukan untuk menenangkan hati sebelum operasi besar. Saya bukan takut mati, ucapnya pelan. Saya hanya takut manusia berhenti merasa jijik pada kejahatan. Ia berhenti sejenak, menatap jendela berembun. Mereka bilang rasa manusia adalah rasa paling jujur. Tapi kalau jujur berarti kehilangan belas kasih, maka dunia ini sudah kehabisan rasa. Ia menutup recorder dan menatap foto Chef Liman di meja. Di bawah foto itu, ada catatan tangan dari penyidik forensik. DNA dari lokasi Depok cocok dengan korban di luar negeri kasus orang hilang di Manila dan Hong Kong. Siti menghela napas panjang. Berarti benar, katanya pelan. Mereka tidak hanya menyajikan rasa di meja, tapi juga di pasar global. Malam itu, sebelum tidur, Siti bermimpi. Ia berada di sebuah dapur besar yang putih bersih. Bau daging memenuhi udara. Di tengah ruangan berdiri seorang anak kecil, wajahnya mirip Ayu, anak Bagas. Gadis kecil itu menatapnya dan berkata lembut, Bu, kalau rasa bisa membuat orang bahagia, mengapa manusia membuatnya dari penderitaan? Siti berlutut, tapi sebelum sempat menjawab, suara pisau beradu terdengar. Ia terbangun dengan napas terengah dan air mata di pipinya. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Jakarta masih diam, tapi di pikirannya, dunia mulai menjerit. Angin laut Singapura berhembus lembut saat pesawat kecil yang membawa tim gabungan mendarat di Bandara Changi menjelang malam. Lampu kota berkilau di kejauhan, seperti bintang-bintang yang jatuh ke bumi. Di tengah pemandangan itu, Kompol Siti Rahma duduk diam di kursinya, menatap keluar jendela. Dalam hatinya, ada keheningan yang berat, bukan karena takut, tapi karena tahu, apapun yang terjadi malam ini, dunia tidak akan sama lagi. Bu, tim dari Interpol sudah menunggu di hotel, ujar Wito pelan dari kursi sebelah. Siti hanya mengangguk. Pastikan semua peralatan komunikasi aman. Kita bukan datang untuk menakuti mereka. Kita datang untuk membuka mata dunia. Hotel tempat mereka menginap tampak tenang, tapi di ruang bawah tanahnya, para agen bekerja tanpa henti. Di atas meja panjang, peta digital menampilkan lokasi target, sebuah villa mewah di distrik Bukit Timah. Disinilah Leonardo Lie, dalang The Circle of Taste, dikabarkan akan mengadakan jamuan makan malam tertutup. Tamu-tamunya para pengusaha kaya dan kolektor eksklusif, orang-orang yang, dalam diam, membeli rasa dengan harga nurani manusia. Operasi ini tidak boleh gagal, kata Kolonel Yuda dari Interpol. Tapi kita juga tidak boleh menimbulkan kepanikan. Dunia sedang memperhatikan. Siti berdiri. Matanya memantulkan cahaya layar monitor. Kita tangkap bukan hanya tubuhnya, tapi juga keyakinan mereka. Kita harus buktikan bahwa rasa sejati bukan lahir dari ketakutan, tapi dari cinta. Semua orang menatapnya hening. Kata-katanya lembut, tapi tegas.
seperti doa yang lahir dari luka lama. Menjelang tengah malam, operasi dimulai. Siti menyamar sebagai anggota staf hotel yang dipekerjakan sementara untuk membantu tim catering villa. Dengan mengenakan seragam sederhana dan topi pelindung, ia melangkah ke dapur besar tempat acara akan berlangsung. Dari kejauhan, ia melihat Leonardo Lie, pria berpenampilan tenang, elegan, dengan sorot mata yang sulit dibaca. Di sekelilingnya, asistennya sibuk menyiapkan meja makan panjang, gelas kristal, dan bunga segar. Suara sendok beradu dengan logam terdengar seperti detak jantung yang tidak sabar. Siti menunduk, berpura-pura menyusun piring, sementara mikrofon kecil di bawah kerahnya mengirimkan setiap suara ke tim di luar. Leonardo berjalan pelan ke tengah ruangan. "Saudara-saudara," katanya dengan nada lembut namun tegas, "malam ini kita akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijual, tidak bisa ditiru, rasa sejati dari keberanian manusia." Siti merasakan udara berubah dingin. Tapi kali ini, ia tidak membiarkan ketakutan menguasai. Ia menatap pria itu dengan pandangan tenang dan berkata pelan, "Rasa sejati bukan tentang keberanian memakan penderitaan, Tuan Leonardo, tapi keberanian untuk menolak dosa." Lelaki itu menoleh, tatapannya menajam. "Dan siapa Anda sebenarnya?" Siti melepaskan topinya, memperlihatkan wajahnya. "Kompol Siti Rahma, Kepolisian Republik Indonesia." Beberapa detik kemudian, suara langkah berat bergema dari luar. Tim gabungan menyerbu masuk dengan cepat, menahan para penjaga yang mencoba kabur. Leonardo berdiri diam, lalu tersenyum samar. "Jadi, akhirnya rasa pun bisa dikalahkan oleh hukum?" katanya pelan. Siti menatapnya dalam-dalam. "Bukan oleh hukum, tapi oleh hati manusia yang masih tahu bedanya kebenaran dan kebrutalan." Di ruang interogasi Interpol Singapura keesokan paginya, Leonardo duduk dengan tangan terikat, namun wajahnya tetap tenang. "Bu Rahma," katanya pelan, "Anda tahu, saya tidak makan daging. Saya hanya menyajikan rasa yang orang lain cari." Siti menjawab lembut, "Masalahnya, mereka lupa bahwa rasa sejati tidak bisa dibeli. Ia datang dari syukur, bukan dari ketakutan." Pria itu menatapnya lama, seolah sedang memikirkan sesuatu. "Kau berbeda," katanya akhirnya. "Kau tidak membenciku." Siti menatap balik, matanya lembut. "Saya tidak perlu membenci, karena kebencian juga bisa membuat lidah manusia buta rasa." Sore itu, di balkon kantor Interpol, Siti berdiri memandangi langit Singapura yang mulai jingga. Angin laut membawa aroma asin yang menenangkan. Wito datang membawa secangkir teh. "Bu, semua bukti sudah diserahkan. Dunia akhirnya tahu apa itu The Circle of Taste." Siti tersenyum kecil. "Dunia tahu, tapi belum tentu belajar. Tugas kita bukan menghukum rasa, tapi mengingatkan bahwa rasa punya batas." Ia menatap cakrawala, di mana langit dan laut bertemu tanpa garis pemisah. "Pak Wito," katanya pelan, "kadang saya merasa manusia bukan lapar pada makanan, tapi pada makna. Dan kalau makna hilang, bahkan rasa paling lezat pun tak akan menyelamatkan mereka." Wito menunduk hormat. "Kalimat ibu, mungkin itu yang akan dikenang orang nanti." Siti tersenyum lembut. "Tidak perlu dikenang, cukup diingat. Bahwa dalam setiap rasa, ada kehidupan yang patut dihargai." Malam itu, Jakarta dan Singapura tampak damai dari udara. Kasus besar akhirnya terpecahkan. The Circle of Taste dibubarkan, para pelaku ditangkap, dan seluruh dunia mulai berbicara tentang etika, kemanusiaan, dan nilai hidup. Namun bagi Siti Rahma, perjalanan ini bukan tentang menang melainkan tentang memahami bahwa di balik setiap dosa, selalu ada manusia yang pernah lapar akan cinta. Dan di balik setiap rasa, selalu ada doa yang menunggu untuk didengar. Sudah hampir sebulan sejak operasi internasional di Singapura itu berakhir. Berita tentang jaringan The Circle of Taste masih menjadi topik di setiap koran dan televisi. Namun di Indonesia, terutama Jakarta, suasana tak lagi sama. Restoran sepi, penjual daging di pasar kehilangan pelanggan, dan yang lebih menyedihkan, orang-orang mulai takut untuk percaya pada makanan, bahkan pada sesama. Di sebuah warung kopi kecil di Tanjung Duren, Kompol Siti Rahma duduk sendirian sambil menatap secangkir teh yang mulai dingin. Warna teh itu keemasan, tapi ia tahu betapa banyak orang kini melihat warna itu dengan curiga. Pemilik warung, seorang ibu paruh baya bernama Bu Nani, datang menghampiri.
Ibu Siti, sejak kasus itu, orang di sini nggak banyak yang makan daging lagi. Kadang saya merasa kasihan sama pedagang di pasar, katanya lirih. Siti tersenyum tipis. Rasa takut memang cepat menyebar, Bu. Tapi waktu akan menenangkan lidah manusia. Bu Nani duduk di depannya. Saya dengar ibu yang tangkap orangnya ya. Siti mengangguk pelan. Hebat ibu, kata Bu Nani. Tapi jujur saja, saya nggak habis pikir. Kenapa bisa ada orang yang sampai segitu hausnya pada rasa? Siti menatap keluar jendela, melihat lalu lintas Jakarta yang padat tapi muram. Karena manusia sering salah mengira, Bu. Mereka pikir rasa datang dari lidah. Padahal, rasa sejati datang dari hati yang tenang. Hening Sainak. Di luar, suara penjual koran memanggil, membawa berita baru. Kasus The Circle of Taste. Pemerintah perketat aturan restoran. Dunia sedang berubah, tapi arah perubahan itu belum tentu membawa damai. Beberapa hari kemudian, Siti diundang untuk memberikan ceramah di sebuah universitas. Topiknya sederhana, etika dan kemanusiaan dalam penegakan hukum. Ruang auditorium penuh oleh mahasiswa muda, sebagian ingin tahu tentang kasus besar itu. Sebagian hanya ingin melihat sosok perempuan yang berhasil mengguncang jaringan internasional. Siti berdiri di depan podium, mengenakan seragam sederhana. Wajahnya tampak tenang, tapi suaranya lembut dan dalam. Kalian semua pasti sudah tahu kasus yang mengguncang negeri ini, katanya. Tapi saya ingin kalian tahu satu hal. Kejahatan tidak lahir dari kelaparan perut. Ia lahir dari kelaparan hati dari manusia yang lupa makna bersyukur. Ruang itu hening. Beberapa mahasiswa menunduk. Sebagian lain menatapnya dengan mata berkaca. Siti melanjutkan. Kalian, generasi muda, jangan biarkan dunia kalian dikuasai rasa takut. Jangan biarkan lidah lebih kuat dari hati. Karena kalau manusia berhenti percaya pada kebaikan, maka kita semua akan menjadi dapur yang beku penuh alat, tapi tanpa aroma kehidupan. Seorang mahasiswa mengangkat tangan. Bu, apakah ibu tidak takut setelah semua yang ibu lihat? Siti tersenyum kecil. Takut itu manusiawi. Tapi kalau kita menyerah pada ketakutan, maka yang jahat akan merasa menang. Saya hanya memilih untuk tidak berhenti merasa, karena kehilangan rasa juga berarti kehilangan kemanusiaan. Ruang itu hening, tapi kali ini bukan karena ngeri, melainkan karena kagum. Malam itu, di rumah dinasnya yang sederhana, Siti membuka jendela kamar. Hujan turun perlahan, seperti lagu yang ia kenal sejak kecil. Ia menyalakan lampu meja, lalu menulis di buku hariannya, buku yang selalu ia bawa sejak awal penyelidikan. Rasa adalah anugerah. Tapi kalau tidak dijaga, ia bisa berubah menjadi kutukan. Kita tidak boleh berhenti merasa, tapi juga tidak boleh membiarkan rasa menguasai kita. Ia menutup buku itu, menatap langit yang kelabu. Di pojok meja, ada foto Bagas Suryanto dan Chef Liman, dua wajah yang kini menghiasi berkas hukum dan catatan sejarah. Tapi bagi Siti, mereka bukan monster. Mereka adalah manusia yang kehilangan arah, tersesat di jalan yang gelap, karena pernah terlalu lapar akan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia berbisik pelan. Semoga kalian menemukan damai di tempat yang tak lagi mengenal rasa. Keesokan paginya, Siti berjalan ke pasar tradisional di dekat rumahnya. Udara pagi segar, aroma sayur dan rempah mulai kembali memenuhi udara. Ia membeli sekantong cabai, tomat, dan sedikit daging ayam dari pedagang tua yang menatapnya dengan mata penuh harap. Bu Siti, terima kasih sudah buat kami berani buka lagi, kata pedagang itu dengan senyum lelah. Siti tersenyum. Jangan berhenti berjualan, Pak. Dunia ini butuh rasa yang jujur. Saat ia berjalan pulang melewati gang kecil, beberapa anak kecil berlari sambil membawa gorengan hangat. Mereka tertawa, menggigit dengan riang. Siti berhenti sejenak, memandangi mereka, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum lega. Suara mereka seperti doa yang sederhana namun indah. Doa agar dunia ini kembali percaya pada kebaikan dan pada rasa yang berasal dari cinta. Malam nanti, ia tahu akan ada berita baru lagi, mungkin tentang politik atau kejahatan lain. Tapi di hatinya, Siti percaya selama manusia masih bisa merasakan cinta, maka lidah dunia ini belum benar-benar kehilangan rasa. Jakarta, 6 bulan kemudian. Matahari pagi memantulkan cahaya lembut di kaca-kaca gedung, menandai hari yang baru. Suara pedagang sayur di jalan kembali terdengar.
Aroma rempah mulai mengisi udara, dan di banyak sudut kota, asap dapur perlahan naik lagi ke langit. Setelah sekian lama, kota ini mulai berani mencium wangi masakan. Rumah makan kecil, yang dulu nyaris bangkrut karena ketakutan, kini kembali buka. Bukan dengan menu daging mewah, tapi dengan sajian sederhana sayur lodeh, nasi uduk, sambal terasi. Orang-orang datang bukan karena rasa penasaran, tapi karena kerinduan pada rasa yang jujur. Dan di antara mereka, nama Kompol Siti Rahma sering disebut dengan rasa hormat. Di media sosial, muncul tagar baru, rasa yang sehati. Gerakan ini dimulai oleh sekelompok anak muda dari Fakultas Kuliner Universitas Negeri Jakarta. Mereka menulis, "Kami ingin mengembalikan makna makan, bukan hanya untuk kenyang, tapi untuk menghargai hidup. Rasa bukan hanya dari lidah, tapi dari niat yang baik." Koto-koto itu menyebar cepat. Ratusan koki muda di seluruh Indonesia mulai mengikuti gerakan ini, menolak segala bentuk eksperimen yang tidak manusiawi, dan berjanji memasak dengan hati. Setiap masakan kini disertai cerita, doa, dan rasa hormat pada kehidupan. Suatu pagi, Siti diundang menghadiri Festival Kuliner Nusantara di Kota Bandung. Acara itu menjadi simbol kebangkitan baru dunia kuliner Indonesia. Ketika ia tiba di lokasi, udara penuh aroma sate, ikan bakar, dan daun pisang hangat. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Setiap stan makanan menampilkan pesan moral kecil di depan meja. Ada yang menulis, "Makanlah dengan hati yang bersih." Ada juga, "Hidangan terbaik adalah yang membuatmu ingin berbagi." Siti berjalan perlahan di antara kerumunan. Ia bukan lagi pusat perhatian, tapi simbol diam dari sesuatu yang telah mereka pelajari bersama. Di tengah lapangan, seorang remaja menghampirinya sambil membawa sepiring nasi goreng. "Bu, saya mahasiswa kuliner," katanya gugup. "Saya cuma mau bilang, saya mulai belajar masak bukan untuk mencari rasa paling lezat, tapi untuk membuat orang lain bahagia." Siti tersenyum, menepuk bahunya. "Itulah rasa sejati, nak. Bukan di lidah, tapi di hati." Mata remaja itu berkaca. Ia membungkuk sopan sebelum kembali ke stan kecilnya. Dan di saat itu, Siti tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Sore harinya, acara dilanjutkan dengan diskusi publik. Siti duduk di atas panggung bersama beberapa chef ternama dan tokoh agama. Moderator bertanya, "Bu Siti, setelah semua yang Ibu lewati, bagaimana Ibu memandang dunia kuliner sekarang?" Siti terdiam sebentar sebelum menjawab dengan nada pelan, tapi penuh makna. "Saya tidak pernah membenci makanan. Hanya orang-orang yang lupa artinya. Makanan adalah doa yang bisa dimakan. Kalau doa itu lahir dari hati yang bersyukur, maka rasa apapun akan menjadi nikmat. Tapi kalau doa itu lahir dari keserakahan, maka rasa paling lezat pun akan terasa pahit." Wuang itu hening. Beberapa orang menunduk, sebagian mengangguk. Di antara kerumunan, banyak yang meneteskan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena merasa diingatkan bahwa hidup bukan soal menelan, tapi soal mencerna makna. Menjelang senja, langit Bandung berwarna jingga keemasan. Festival selesai, tapi Siti tetap tinggal, duduk sendirian di bangku taman, menikmati semilir angin. Dari kejauhan, suara anak-anak tertawa sambil berlarian, aroma sate bakar mengudara, dan musik gamelan mengalun pelan. Ia menutup matanya sebentar dan berbisik dalam hati, "Beginilah seharusnya dunia terasa sederhana, hangat, dan hidup." Wito datang membawa 2 gelas wedang jahe. "Bu, tadi ada wartawan nanya, kenapa Ibu masih mau ikut acara seperti ini setelah semua yang Ibu alami?" Siti tersenyum. "Karena saya ingin memastikan bahwa orang masih bisa makan sambil berterima kasih, bukan sambil takut." Wito mengangguk. "Kadang saya pikir, Ibu itu bukan cuma polisi, tapi juga guru." Siti tertawa pelan. "Bukan, saya hanya manusia yang pernah kehilangan rasa, lalu belajar menemukannya lagi." Mereka berdua menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Cahaya sore itu jatuh lembut di wajah mereka, membuat segalanya tampak lebih damai. Malamnya, Siti kembali ke kamar hotelnya. Ia duduk di tepi jendela, menatap lampu kota yang berkilau seperti bintang. Di meja, ada selembar surat kecil dari panitia festival. Tulisan tangan sederhana itu berbunyi, "Terima kasih Bu Siti, karena Ibu, kami belajar bahwa rasa bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk disyukuri."
Siti menatap surat itu lama. Ia tersenyum, lalu menuliskan balasan di bawahnya. Selama manusia masih bisa mencintai, maka rasa sejati tidak akan pernah hilang. Ia melipat surat itu dan menyimpannya di antara halaman buku catatannya yang lama. Buku yang dulu berisi penyelidikan, kini berubah menjadi catatan syukur. Hujan turun pelan di luar jendela, memantulkan cahaya lampu kota. Dan di tengah suara rintiknya, Kompol Siti Rahma berdoa lirih bukan untuk kemenangan, tapi untuk kedamaian. Karena akhirnya, setelah semua tragedi yang terjadi, rasa itu telah pulang ke tempatnya semula, di hati manusia. Langit Jakarta sore itu berwarna abu keemasan. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Di balkon rumah dinasnya yang sederhana, Kompol Siti Rahma duduk dengan secangkir teh jahe dan setumpuk kertas kosong di hadapannya. Sudah beberapa minggu ia mencoba menulis, tapi setiap kali pena menyentuh kertas, pikirannya kembali ke masa-masa kelam, freezer, interogasi, suara tangisan, dan wajah orang-orang yang tak sempat selamat. Namun kali ini berbeda. Hari ini, ia menulis bukan untuk laporan, bukan untuk berita melainkan untuk dirinya sendiri. Judul di halaman pertama berbunyi dengan tulisan tangannya yang tegas namun lembut, Rasa dan Nurani. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai menulis. Aku pernah percaya bahwa hukum adalah jawaban dari segalanya. Tapi setelah melihat manusia kehilangan arah karena rasa, aku mengerti keadilan tidak hanya butuh pasal, tapi juga kasih. Tangannya berhenti sejenak. Di halaman berikutnya, ia menulis lagi. Rasa bisa menyesatkan, tapi juga bisa menyelamatkan. Lidah memang bisa berbohong, tapi hati tidak pernah. Setiap kalimat yang lahir dari pena itu terasa seperti doa kecil sederhana, tapi tulus. Dan tanpa ia sadari, tulisan itu bukan sekadar buku. Itu adalah perjalanan jiwa, dari luka menuju pemahaman, dari kegelapan menuju cahaya. Beberapa hari kemudian, Siti mengunjungi lembaga pembinaan perempuan di Depok, tempat para mantan narapidana kasus ringan belajar keterampilan baru. Di sana, ia bertemu sekelompok ibu-ibu yang sedang memasak untuk pelatihan kuliner. Mereka tersenyum malu saat melihatnya datang. Bu polisi, saya ingat ibu, kata seorang di antara mereka. Ibu dulu yang menasihati kami waktu di sidang. Ibu bilang setiap orang berhak dapat kesempatan kedua. Siti tersenyum. Dan sekarang lihatlah kalian, semua sudah berani memulai dari dapur yang bersih. Seorang ibu muda menawarkan sepiring nasi kuning hasil kreasinya. Coba Bu, saya buat pakai resep dari hati, katanya bangga. Siti mencicipinya perlahan. Rasa gurih, lembut, dan sederhana tapi ada kejujuran di dalamnya. Enak, katanya dengan mata berkaca. Bukan karena bumbunya sempurna, tapi karena dimasak dengan niat yang tulus. Suasana dapur itu hangat, penuh tawa dan aroma rempah. Siti memandangi mereka sambil berpikir mungkin, inilah bentuk lain dari keadilan. Bukan menghukum, tapi memulihkan. Malamnya, Siti kembali melanjutkan tulisannya. Ia menulis di bab ketiga. Aku melihat banyak manusia dihukum karena dosa, tapi jarang yang diajak sembuh dari rasa bersalah. Padahal, tanpa penyembuhan, dunia hanya akan berputar di lingkaran luka. Ia berhenti sejenak, menatap foto mendiang suaminya, Farid, di meja. Farid, bisiknya pelan. Kalau kamu masih di sini, kamu pasti bilang aku terlalu lembut. Tapi aku tahu, kasih itu satu-satunya hukum yang tak pernah gagal. Di luar, suara hujan mulai turun lagi, menimpa genting rumahnya dengan irama yang teratur. Ia menatap jendela, melihat kilatan petir jauh di langit, lalu menulis kalimat terakhir malam itu. Rasa yang paling murni, bukan dari makanan, bukan dari kemenangan, tapi dari keberanian untuk memaafkan. Beberapa bulan kemudian, bukunya selesai. Rasa dan Nurani diterbitkan oleh sebuah penerbit kecil di Yogyakarta. Tak ada promosi besar, tak ada konferensi pers, tapi buku itu menemukan jalannya sendiri dibaca diam-diam di ruang kuliah, di warung kopi, di dapur para ibu, bahkan di ruang tahanan perempuan yang belajar memulai hidup baru. Buku itu bukan tentang kasus, melainkan tentang manusia, tentang bagaimana rasa, bila tidak diarahkan oleh Nurani, bisa berubah menjadi senjata, dan bagaimana cinta, bila diiringi rasa syukur, bisa mengubah dunia yang pahit menjadi manis. Suatu sore,
Siti menerima sepucuk surat tanpa nama. Kertasnya sederhana, tapi tulisannya rapi. Bu Siti, saya pernah bekerja di salah satu restoran yang ibu tutup dulu. Saya malu dan menyesal. Tapi setelah membaca buku ibu, saya mulai berani masak lagi. Kali ini bukan untuk uang, tapi untuk menghidupi orang lain. Terima kasih sudah tidak menyerah pada manusia seperti saya. Siti menatap surat itu lama. Ia menutup matanya dan menghela napas panjang. Terima kasih, bisiknya. Tuhan, ternyata tulisan kecil pun bisa jadi doa yang berjalan. Di akhir bukunya, Siti menulis epilog. Aku belajar bahwa rasa bukan hanya soal lidah, tapi juga tentang bagaimana kita memilih untuk tidak kehilangan diri di tengah dunia yang lapar akan makna. Dan nurani ia adalah kompas yang akan membawa kita pulang. Kapanpun kita tersesat. Ia menandatangani halaman terakhir dengan tinta biru dan menuliskan tanggal. Jakarta, 12 November tahun, di mana rasa kembali hidup. Kemudian ia menatap ke langit malam yang bening. Bintang-bintang berkelip pelan, seolah mendengarkan. Dan di dalam hati Kompol Siti Rahma, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi duka, hanya rasa damai yang sederhana, seperti hangatnya nasi putih baru matang. Karena akhirnya, ia tahu, rasa sejati tidak pernah hilang, ia hanya menunggu manusia untuk menemukannya kembali. Tahun berganti. Jakarta sudah tak lagi dibalut ketakutan seperti dulu. Gedung-gedung tinggi tetap berdiri, lampu jalan kembali berpendar, dan aroma masakan kembali memenuhi udara. Namun bagi Kompol Siti Rahma, waktu berjalan lebih perlahan, seperti embun yang menetes di pagi hari, tenang tapi tetap hidup. Pagi itu, ia duduk di teras rumahnya di Bogor. Burung-burung berkicau, dan kabut tipis menutupi gunung di kejauhan. Di depannya, ada segelas kopi hitam dan sebuah buku lusuh bertuliskan Rasa dan Nurani cetakan ketiga. Ia menatapnya lama, seolah berbicara dengan dirinya di masa lalu. Sejak buku itu terbit, banyak orang datang padanya, bukan untuk wawancara, tapi untuk bercerita tentang luka, penyesalan, dan rasa syukur yang mereka temukan kembali. Ada mantan tahanan yang kini membuka warung nasi gratis setiap Jumat. Ada anak muda yang dulu takut memasak, kini menjadi chef jujur yang dikenal karena menolak bahan impor tak jelas asalnya. Dan ada juga seorang janda tua yang menulis surat kecil. Bu Siti, saya tidak bisa baca tulis, tapi cucu saya bacakan buku ibu untuk saya. Sekarang saya tidak takut makan lagi. Terima kasih, karena ibu buat kami percaya pada rasa yang bersih. Siti tersenyum setiap kali membaca surat seperti itu. Ia tahu, mungkin dunia tidak berubah sepenuhnya. Tapi satu hati yang pulih saja, sudah cukup untuk membuat dunia terasa lebih ringan. Sore itu, ia berjalan ke taman dekat rumah. Langit memerah, matahari tenggelam perlahan di balik pepohonan. Anak-anak kecil bermain sambil tertawa, sementara aroma jagung bakar tercium dari pinggir jalan. Siti berhenti di bangku taman, menatap pemandangan itu dengan hati hangat. Tiba-tiba, seorang remaja perempuan menghampirinya. Bu, apakah ibu Kompol Siti Rahma? Tanyanya sopan. Siti tersenyum. Iya nak, ada apa? Gadis itu mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Saya sedang menulis skripsi tentang etika dan rasa. Saya baca buku ibu, dan saya ingin bertanya satu hal. Ia menatap Siti dengan mata bergetar. Apakah manusia bisa benar-benar sembuh dari dosa? Pertanyaan itu membuat Siti terdiam. Ia menatap langit senja yang mulai kelam. Setelah beberapa detik, ia menjawab pelan. Tidak nak, manusia tidak sembuh dari dosa, tapi kita bisa hidup berdampingan dengannya, dengan cara yang lebih baik. Seperti luka tidak hilang, tapi bisa berhenti berdarah. Gadis itu menunduk, air matanya menetes. Siti menepuk bahunya lembut. Yang penting, jangan berhenti merasa, karena rasa itu bukti bahwa nurani masih hidup. Mereka duduk bersama, sampai senja berubah jadi malam. Lampu taman menyala satu persatu, dan udara mulai dingin. Ketika gadis itu berpamitan, Siti menatapnya pergi sambil tersenyum. Anak-anak muda, gumamnya. Mereka adalah masa depan rasa yang jujur. Malam itu, hujan turun lembut. Siti menulis satu halaman terakhir di buku hariannya. Hidup tidak selalu tentang menang atau kalah. Kadang, hidup hanyalah tentang berani merasa. Aku telah melihat manusia jatuh karena rasa, tapi aku juga melihat manusia bangkit karenanya.
Mungkin itulah keajaiban rasa yang semula jadi kutukan. Akhirnya berubah menjadi doa. Ia menutup buku itu, lalu melangkah ke dapur. Dengan tangan yang sudah mulai berkerut, ia menyalakan kompor kecil dan menanak nasi. Aroma sederhana itu memenuhi ruangan, mengingatkannya pada masa muda bersama suaminya, Farid. Ia tersenyum pelan. Kamu pasti suka aroma ini ya, Rid. Ketika nasi matang, ia menaruhnya di piring dan menatap uap hangat yang naik perlahan. Lihat, bisiknya. Dunia tidak pernah benar-benar kehilangan rasa. Ia hanya menunggu manusia untuk memasaknya dengan cinta. Beberapa bulan kemudian, buku Rasa dan Nurani diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa Asia. Nama Siti Rahma dikenal bukan karena kasus kriminal, tapi karena pesan kemanusiaannya. Ia menolak tampil di televisi atau menjadi tokoh publik besar. Cukuplah saya jadi pengingat kecil, katanya pada wartawan yang datang. Kalau manusia masih bisa meneteskan air mata saat makan, berarti ia belum kehilangan hati. Dan pada hari ulang tahunnya, yang ke-55, ia menerima undangan dari sebuah sekolah di pedalaman Garut. Murid-murid ingin bertemu dan belajar tentang rasa yang baik. Siti datang membawa beberapa buku bekas, duduk di antara mereka, dan tertawa kecil. Anak-anak itu memasak nasi liwet sederhana bersama-sama, lalu makan di daun pisang, tertawa tanpa beban. Di tengah tawa itu, Siti menatap mereka dan berkata, "Kalau suatu hari kalian besar, jangan lupa, rasa terbaik bukan dari dapur mahal, tapi dari hati yang mau berbagi." Anak-anak itu mengangguk sambil tersenyum, tak sepenuhnya mengerti, tapi mereka merasakannya karena kebaikan tidak butuh diterjemahkan, cukup dirasakan. Menjelang malam, ketika Siti naik mobil kembali ke Jakarta, ia menatap keluar jendela. Langit gelap, tapi di kejauhan, lampu-lampu rumah berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Ia menutup matanya, berbisik pelan, "Terima kasih Tuhan, karena Kau ajarkan aku bahwa rasa bukan untuk dikejar, tapi untuk disyukuri." Mobil melaju pelan di jalan menurun, dan di bawah cahaya bulan, wajah kompol Siti Rahma tampak damai. Ia tidak lagi membawa beban masa lalu, hanya secangkir rasa yang jujur, rasa yang kini menjadi doa untuk seluruh manusia.